Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Semua ahli peringkat demigod menganggap bahwa kekuatan Nili jauh di atas kekuatan mereka sendiri. Namun, sebenarnya, kekuatan Nili sebenarnya jauh lebih lemah dari mereka. Ini karena selama mereka tetap berada di dalam makam, hukum mereka akan dibatasi dan akan dicegah untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, Nili tidak terpengaruh oleh hukum kematian. Melirik Nili, Xiao Yu berbisik, ini semua adalah ahli peringkat demigod dari berbagai keluarga kuat Nether City. Mendengar kata-kata Xiao Yu, mata Nili berbinar saat dia tertawa, kalian semua terlalu sopan. Ketika saya melihat bahwa Anda semua dalam bahaya, bagaimana mungkin saya tidak membantu? Apakah ada sesuatu yang Tuan Muda Satu butuhkan dari kita? Aku tidak punya permintaan apapun. Nili tersenyum ringan, lalu tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu dan berkata, sebenarnya, aku baru saja mengingat sesuatu. Saya telah mengalami beberapa masalah dengan keluarga Wugui dan Guild Kegelapan Kota Blackrock, tetapi saya masih memiliki energi yang cukup untuk menangani masalah ini. Pakar demigod dari Fiery Elf buru-buru berkata, untuk masalah kecil seperti itu, bagaimana mungkin kita membiarkan Tuan Muda mengambil tindakan secara pribadi? Memang, hal-hal kecil seperti itu, Anda dapat menyerahkannya kepada kami. Pakar peringkat demigod lainnya menirukan. Mereka awalnya berpikir bahwa Nili akan membuat permintaan besar dari mereka. Sebaliknya, ternyata ada beberapa hal kecil. Baiklah kalau begitu, aku akan merepotkan kalian semua dalam masalah ini. Terima kasih banyak. Nili secara terbuka tertawa. Tuan Muda terlalu sopan. Ya, kamu telah menyelamatkan hidup kami. Bagaimana kami bisa membalas Anda? Tanya para ahli peringkat demigod. Saat dia melihat Nili beraksi, Xiao Yu merasa geli. Keluarga Wugui dan Guild Kegelapan ini mungkin akan mengalami bencana besar kali ini. Dengan begitu banyak keluarga yang kuat, bukankah mereka akan menggulingkan keluarga Wugui dan Guild Kegelapan? Saat mereka berbicara, makam itu dengan cepat runtuh. Di luar makam ini, beberapa ahli peringkat demigod akhirnya berurusan dengan kerangka besar itu. Seorang ahli peringkat demigod telah menghabiskan upaya luar biasa untuk mendapatkan setengah Divine Spark dari kerangka itu, tepat ketika dia tenggelam dalam kegembiraan, setengah dari percikan ilahi di tangannya hancur berkeping-keping dan hancur menjadi bubuk. Brengsek, ditipu. Pakar peringkat demigod itu mengutuk. Dia menoleh dan melihat makam itu runtuh tertiup angin. Semua ini tampak seperti ilusi. Sial, mungkinkah ini penampakan? Semua usaha yang sia-sia. Pakar peringkat demigod hanya bisa pergi dengan kesal. Tuan Muda, jika Anda bebas, Anda harus mengunjungi keluarga Dragon Chan kami. Sama berlaku untuk klan Fiery Elfku. Karena kamu tampaknya memiliki masalah untuk diselesaikan di sini, kami akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Para ahli peringkat demigod yang diselamatkan oleh Nili semua menangkupkan tangan mereka untuk memberi hormat dan pergi. Xiao Yu merenung sejenak, lalu melirik Nili dan berkata, Kakak Nili, kita juga perlu mengucapkan selamat tinggal. Nili buru-buru berkata, oh, maka perjalanan yang aman. Mendengar kata-kata Nili, Xiao Yu merasa sedikit kesal. Bisa dikatakan bahwa Xiao Yu dan Nili mengalami hidup dan mati bersama, tapi sekarang Nili tampak seperti tidak sabar menunggu Xiao Yu pergi. Tentu saja, bukan karena Nili tidak bisa menunggu Xiao Yu pergi, tapi di dalam hatinya, dia masih waspada di sekitar Xiao Yu. Xiao Yu benar-benar sangat kuat dan juga memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Jika Xiao Yu tetap bersama kelompok mereka, itu pada akhirnya akan menyebabkan bencana. Meskipun dia telah menyelamatkan Xiao Yu, siapa yang tahu orang macam apa Xiao Yu itu sebenarnya? Dalam kehidupan sebelumnya, Nili memiliki banyak pengalaman orang menggigit tangan yang memberi mereka makan. Kakak Nili akan mengambil bagian dalam pemilihan murid Master of the Nether Realm, kan? Xiao Yu ringan tersenyum. Iya, Nili mengangguk. Kalau begitu, aku yakin kita akan bertemu lagi. Bawa gulungan emas yang saya berikan kepada kalian dan itu mungkin bagi Anda semua untuk memasuki ujian akhir.
Saya tunggu kabar baiknya. Xiao Yu tertawa sambil melanjutkan, aku tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada Ninger dan Ziyun. Aku hanya akan menunggu kalian di sana. Xiao Yu dengan cepat melompat dan pergi. Saat ia melihat sosok Xiao Yu menghilang ke cakrawala, Nili ringan tersenyum. Orang itu baru saja dihantam oleh Dewa Kematian dan mungkin masih merasa sangat sedih. Bahkan luka di wajahnya belum sembuh. Dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan wajahnya di sekitar orang lain, itulah sebabnya dia pergi dengan tergesa-gesa. Nili mengepakkan sayapnya dan menyadari bahwa sayapnya dipenuhi dengan energi tak terbatas. Dia kemudian menarik kembali sayap dan pelindung lengannya. Selama dia menginginkannya, sayap dan pelindung lengan akan tumbuh lagi kapan saja. Nili mengeluarkan telur misterius itu. Dalam pertempuran ini, telur itu tampaknya telah menyerap cukup banyak hukum kematian. Retakan di permukaannya menjadi lebih menonjol, seperti jaring laba-laba yang membentang di kulit telur. Dia samar-samar bisa merasakan energi di dalam berputar seperti pusaran, terus-menerus menyerap energi hukum di dekatnya. Makhluk di dalam telur misterius itu bisa memecahkan cangkangnya dan keluar kapan saja. Namun, semakin dekat penetasannya, semakin banyak energi hukum yang dibutuhkannya. Itu membutuhkan begitu banyak energi bahkan Nili tidak berani menyuntikkan energi hukum ke dalamnya, karena dia khawatir telur misterius itu akan menyedotnya hingga kering. Xiao Ninger dan Ye Ziyun diam-diam menunggu, tetapi ketika mereka melihat makam di depan mata mereka menghilang tanpa jejak, mereka tidak bisa tidak khawatir. Bagaimana jika Nili menghadapi bahaya? Pada saat ini, mereka melihat sosok perlahan berjalan ke arah mereka. Nah, jika itu bukan Nili, lalu siapa lagi? Nili, kamu kembali. Ye Ziyun dan Xiao Ninger mendekatinya dengan gembira. Ya, mengangguk Nili. Ye Ziyun melirik ke belakang Nili dan bertanya, di mana Xiao Yu? Orang itu mungkin malu melihat kalian, jadi dia pergi lebih awal. Nili tertawa. Mendengar kata-kata Nili, Ye Ziyun dan Xiao Ninger sama-sama bingung. Mengapa Xiao Yu malu melihat mereka? Nili, barusan kami merasakan energi yang sangat kuat tiba-tiba mengalir ke alam jiwa kami. Apakah Anda naik peringkat? Ye Ziyun bertanya saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Nili tersenyum dan berkata, saya telah memahami jenis lain dari energi hukum. Nili dengan cepat memeriksa kultivasinya sendiri. Sepanjang jalan, kultivasinya telah meningkat dengan pesat. Sekarang, dengan tambahan hukum kematian yang baru saja dia dapatkan, bahkan jika dia bertemu dengan ahli peringkat legenda, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung tanpa kalah. Namun, peringkat legenda hanyalah awal dari kultivasi. Nili jelas menyadari fakta ini. Di alam reruntuhan drakonik, setiap ahli di luar jalan mampu benar-benar menghancurkan ahli peringkat legenda dan demigod. Namun, begitu seseorang mulai mengolah energi surgawi, dia akan dapat melangkah ke alam yang sangat misterius. Tempat-tempat di atas peringkat legenda secara kolektif disebut alam takdir surgawi. Begitu seseorang melangkah ke alam takdir surgawi, dia tidak akan dibatasi hanya untuk satu kehidupan. Satu takdir, dua takdir, tiga takdir. Setiap kali mereka meningkatkan peringkat mereka, mereka akan membentuk jiwa kehidupan lain di alam jiwa mereka. Jika mereka mati, mereka hanya akan kehilangan jiwa kehidupan daripada menghadapi kematian yang sebenarnya. Hanya pada saat itu bisa disebut awal kultivasi yang sebenarnya. Karena dia sudah tahu cara memasuki dunia reruntuhan drakonik, yang harus dia lakukan sekarang adalah fokus untuk mencapai alam takdir surgawi secepat mungkin. Nili terus-menerus mendorong tiga jenis energi hukum di dalam tubuhnya. Bahkan saat mereka berjalan, kultivasinya terus meningkat. Nili, Ye Ziyun, dan Xiao Ninger melanjutkan pencarian mereka melalui lapisan pertama tanah kematian 9 lapis untuk jejak Duan Jian, Lu Piao, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di luar tanah kematian 9 lapis. Di tempat keluarga Wu Gui memiliki tenda mereka, tiba-tiba, lebih dari 20 ahli peringkat demigod muncul di langit. Aura mereka yang luas dan agung menekan ke bawah, mengirim seluruh keluarga Wu Gui ke dalam kekacauan total. Energi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh ahli biasa keluarga Wu Gui. 3 ahli peringkat demigod keluarga Wu Gui terbang ke langit.
Ketika patriark keluarga Wu Gui melihat 20 ahli demigod, kelopak matanya langsung berkedut dan wajahnya berubah pucat pasi. Di antara para ahli ini banyak yang berasal dari keluarga yang sangat kuat di Nether City. Keluarga sekuat ini bukanlah orang-orang yang bisa disakiti oleh keluarga Wu Gui. Wu Hun segera merasa tertekan di dalam hatinya. Siapa yang bisa membawa masalah besar seperti itu kembali ke keluarga Wu Gui? Dihadapkan dengan keluarga-keluarga ini, bagaimana mungkin Wu Hun masih berani menjadi sombong? Dia berkata dengan nada rendah hati dan penuh hormat, "Saya adalah patriark keluarga Wu Gui, Wu Hun. Saya bertanya-tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda semua? Jika kami telah menyebabkan pelanggaran, saya di sini untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Jika ada orang di keluarga kami yang menyinggung Anda, saya pasti akan membawanya keluar dan tidak menunjukkan belas kasihan. Kami adalah pengikut keluarga Nether Utara Kota Nether. Karena itu, saya ingin meminta Anda bersikap lunak kepada kami." Mendengar kata-kata Wu Hun, para ahli peringkat demigod mempertahankan ekspresi tegas saat mereka dengan dingin menatapnya. "Kamu pikir dengan mengeluarkan nama keluarga Nether Utara, kalian semua akan aman? Bahkan patriark keluarga Nether Utara tidak akan bisa menghentikan kita jika kita ingin membantai keluarga Wu Gui. Bahkan jika itu adalah keluarga Nether Utara, apakah menurutmu mereka bisa bertarung melawan begitu banyak keluarga di sini?" Mendengar kata-kata mereka, hati Wu Hun bergetar. Apakah para ahli peringkat demigod ini akan membantai keluarga Wu Gui? Tolong redam amarahmu. Ada sesuatu yang tidak bisa saya mengerti. Bagaimana keluarga Wu Gui kami menyinggung kalian semua? Jika ada yang tidak kami tangani dengan baik, kami akan segera memperbaikinya. Wu Hun berkata dengan nada yang sangat rendah hati. Sebagai patriark keluarga Wu Gui, dia memiliki status dan posisinya sendiri. Tapi sekarang, menghadapi ancaman dari begitu banyak ahli peringkat demigod, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Pikirkan baik-baik tentang siapa yang telah disakiti oleh keluarga Wu Gui baru-baru ini. Salah satu ahli peringkat demigod dengan dingin menyarankan. Wu Hun merenungkan dengan hati-hati, tetapi masih tidak tahu siapa yang telah tersinggung oleh keluarga Wu Gui. Bahkan jika keluarga Wu Gui telah menyinggung seseorang, seharusnya tidak menghasut begitu banyak ahli dari begitu banyak keluarga, kan? Bagaimana mungkin mereka bisa menyinggung sosok yang begitu kuat tanpa menyadarinya? Tiba-tiba, sebuah kemungkinan muncul di benak Wu Hun. Mungkinkah semua ini terkait dengan kota Glory? Bagaimana jika kota Glory sebenarnya adalah milik pribadi dari beberapa ahli yang kuat? Semakin Wu Hun memikirkannya, semakin dia ketakutan. Dengan begitu banyak keluarga kuat Nether City di sini, jika mereka benar-benar berniat untuk menghancurkan keluarga Wu Gui pasti akan terhapus dari peta. Wu Hun segera berkata, "Kami telah menyadari kesalahan kami. Tolong redam amarahmu. Kami, keluarga Wu Gui pasti akan melakukan yang terbaik untuk meminta pengampunan dari Tuhan." Wu Hun bertindak sangat rendah hati sehingga satu-satunya hal yang tidak dia lakukan adalah berlutut. Bagaimanapun, pihak lawan terdiri dari lebih dari 20 ahli peringkat demigod, yang mewakili banyak keluarga kuat di kota Nether. Pakar peringkat demigod terdiam sesaat. "Tuan Muda hanya meminta agar kami memberi pelajaran pada keluarga Wu Gui. Dia tidak meminta kita untuk memusnahkan keluarga Wu Gui, kan? Seharusnya begitu. Namun, masih ada guild kegelapan. Karena keluarga Wu Gui tahu kesalahan mereka, bagaimana kalau kita menangkap mereka dan menyerahkannya kepada Tuan Muda untuk ditangani saat kita bertemu dengannya lagi? Lagi pula, mereka tidak memiliki perintah yang tepat dari Nili, oleh karena itu, mereka tidak berani mengambil tindakan sendiri. Menangkap keluarga Wu Gui adalah hal yang paling pas untuk dilakukan saat ini. Nili hanya ingin memberi pelajaran kepada keluarga Wu Gui dan guild kegelapan melalui tangan para ahli peringkat demigod. Dia tidak pernah membayangkan bahwa para ahli peringkat demigod akan mempertimbangkan begitu penting pada satu kalimatnya, sampai-sampai mereka sepenuhnya bersedia untuk menghancurkan keluarga dengan beberapa ahli peringkat demigod untuknya. Karena Nili tidak tepat dengan pidatonya, para ahli peringkat demigod bingung. Jika Nili ingin mereka menghancurkan keluarga Wu Gui, mereka pasti akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang,
mereka tidak berani mengambil inisiatif sendiri dalam masalah ini. Dengan sangat cepat, berita itu menyebar di antara berbagai keluarga yang berkumpul di pintu masuk Tanah Kematian 9 Lapis. Keluarga Wu Gui telah menyinggung sosok yang kuat dan saat ini dikelilingi oleh perwakilan dari banyak keluarga kuat di Nether City. Bahkan patriark keluarga Wu Gui, Wu Hun, telah ditangkap. Setelah berita ini menyebar, semua keluarga lain terkejut. Sosok kuat mana yang mampu membuat begitu banyak keluarga kuat mematuhi perintahnya? Selain itu, rumor mengklaim bahwa keluarga kuat ini juga telah melakukan perjalanan ke Guild Kegelapan. Menurut rumor, mereka juga berencana untuk menangkap anggota Guild Kegelapan, namun, Guild Kegelapan telah menghilang dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Para ahli peringkat demigod mencari panjang dan keras, tetapi akhirnya menyerah. Namun, anggota Guild Kegelapan telah terdaftar sebagai orang yang dicari. Lapisan pertama dari Tanah Kematian 9 Lapis. Sama seperti Nili, Ye Ziyun, dan Xiao Ninger sedang berjalan, Yuyan terbang dan mendarat di bahu Nili. Nili melirik Yuyan, yang duduk di bahunya, dan bertanya, "Saudari Yuyan, di mana Anda sebelumnya?" Sedikit kesedihan mengolesi bagian tengah alis Yuyan saat dia berkata, "Dulu, Tanah Kematian 9 Lapis adalah medan perang antara klan iblis dan ras manusia. Selama waktu itu, banyak mayat manusia berakhir di sini. Saya mencari mereka dengan menelusuri aura mereka dan mengubur mereka." Mendengar kata-kata Yuyan, Ye Ziyun dan Xiao Ninger keduanya menunjukkan jejak kesedihan di wajah mereka. "Namun, saya juga menemukan item ini," Yuyan melanjutkan, "karena dia tidak ingin menurunkan mood semua orang. Dia mengeluarkan cermin sederhana tanpa hiasan." "Apa ini?" Ye Ziyun bertanya dengan ragu. Xiao Ninger juga menatap cermin dengan penasaran. "Ini adalah..." Alis Nili berkedut saat dia berkata dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam perjalanan yang dilakukan Yuyan, dia benar-benar akan membawa kembali barang yang begitu mengejutkan. Sepertinya Nili juga mengetahui item ini. Ini adalah cermin jiwa yang dapat menyedot jiwa seseorang dan mempertahankan keadaan jiwa itu tanpa membubarkannya. Yuyan memperkenalkan. Apa yang dikatakan Yuyan benar. Namun, ini hanya sebagian dari kekuatan cermin. Ada banyak kegunaan lain untuk itu. Beberapa kegunaan akan mengharuskan dia untuk mencapai alam takdir surgawi sebelum dia dapat menggunakannya. Yuyan menyerahkan cermin jiwa ke Nili dan berkata, "Aku tidak berguna untuk ini. Anda harus menyimpannya." Nili mengangguk. Bahkan Yuyan tidak tahu tentang kegunaan sebenarnya dari cermin jiwa. Faktanya, hanya Nili yang mampu menggunakan cermin secara maksimal. Nili menyimpan cermin dan memberikan permata merah, yang diperoleh Xiao Yu dari naga zombie Jiao, ke Xiao Ninger. Wajah Xiao Ninger memerah saat dia mengangkat kepalanya. Dia melirik Nili saat dia diam-diam menerima permata merah. Ini adalah hadiah dari Nili padanya. Jika Xiao Yu hadir dan menyadari pikiran Xiao Ninger saat ini, dia mungkin akan depresi sampai muntah darah. Ini jelas sesuatu yang pertama kali diberikan Xiao Yu padanya. Tapi sekarang, di matanya, itu telah menjadi sesuatu yang Nili berikan padanya. "Ayo cari Duze dan yang lainnya." Nili tersenyum saat mereka berempat berjalan. Di sudut lain dari Tanah Kematian 9 Lapis. Beberapa orang berkumpul, berkerumun di sekitar seorang pemuda berusia 20 tahun. Pemuda ini memiliki wajah tampan berbentuk oval. Wajahnya yang tampak menawan ini pucat pasi dengan mata merah yang akan menyebabkan orang benar-benar ngeri saat melihatnya, dan mereka akan gemetar ketakutan. Orang ini memancarkan aura dingin yang membekukan dari seluruh tubuhnya, yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Di sebelahnya berdiri dua pria, Longsa dan Guisa yang telah meluncurkan serangan diam-diam ke kota Glory beberapa waktu lalu. "Raja Iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga kuat Nether City bukanlah kekuatan yang bisa kita tangani." Longsa bertanya dengan cemas. Pemuda itu membocorkan haus darah dari matanya saat dia berkata, "Aku tidak pernah berharap mereka begitu cakap. Untuk berpikir bahwa mereka dapat memobilisasi para ahli dari begitu banyak keluarga kuat di Nether City. Bahkan keluarga Wu Gui pun tertindas." "Raja Iblis, maksudmu semua ini disebabkan oleh orang-orang dari kota Glory?" Pemuda itu pastilah yang meletakkan 10.000 binatang iblis.
Jejak tawa keluar dari sudut mulut Raja Iblis saat dia berkata, ini telah membangkitkan minatku. Aku bertanya-tanya kapan akhirnya aku bisa bertemu dengannya. Dia mungkin akan berpartisipasi dalam pemilihan murid dari Master Dunia Nether, lebih jauh lagi, peluangnya untuk terpilih sangat tinggi. Raja Iblis, bukankah kamu juga akan mengambil bagian dalam pemilihan murid itu? Jadi maksudmu, mata Longsa berbinar saat dia memahami sesuatu. Tentu saja, selama saya lulus seleksi, saya akan dapat memasuki Sekte Bulu Ilahi. Sebelumnya, tubuh fisik saya terlalu lemah, tetapi sekarang saya memiliki tubuh ini dengan fisik tertinggi yang muncul hanya sekali setiap 10.000 tahun. Bahkan tanpa energi surgawi, saya sudah akan mencapai bintang takdir. Jika Master of the Nether Realm bukanlah orang bodoh yang buta, dia pasti akan memilihku. Raja Iblis tertawa, saya tidak percaya bahwa orang itu akan dapat menemukan tubuh yang lebih baik dari fisik tertinggi saya. Tidak peduli betapa indahnya tubuh orang itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan fisik tertinggi Raja Iblis. Longsa berkata dengan hormat, sementara Guisa mengangguk setuju. Sementara aku tidak ada, kalian harus menyembunyikan dirimu dan tidak menunjukkan dirimu. Bahkan bergabung dengan keluarga lain untuk saat ini juga dapat diterima. Raja Iblis berkata dengan tenang. Iya, kami akan menunggu kepulanganmu, Raja Iblis. Longsa dan yang lainnya berkata dengan hormat. Raja Iblis mengangkat kepalanya saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, dalam kehidupan ini, ia memiliki kualifikasi untuk memasuki Sekte Bulu Ilahi. Orang seperti apa pemuda misterius itu? Dengan dia sebagai lawan, dia mungkin tidak akan kesepian dalam perjalanan ini. Mulutnya membentuk senyuman kecil, penuh dengan minat. Raja Iblis bergerak maju, selangkah demi selangkah, dan perlahan menjauh. Saat dia melihat Raja Iblis mundur, Longsa dan yang lainnya berlutut ke arah Raja Iblis, masing-masing menunjukkan tekad di mata mereka. Kami akan melayani Tuhan dengan hidup kami dan menunggu kedatangan kembali Tuhan yang terhormat. Sejak saat itu, Guild Kegelapan menghilang dari Nether City. Namun, bagaimanapun, bahkan sampai akhir waktu, mereka akan menunggu kembalinya Raja Iblis dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, sampai hari dia memimpin mereka lagi. Nili dan kelompoknya terus mencari di sepanjang lapisan pertama tanah kematian 9 lapis. Akhirnya, 2 hari kemudian, mereka menemukan Duze dan yang lainnya. Ringkasnya, mereka telah memperoleh 11 buah asal spiritual. Bagi mereka yang belum melangkah ke peringkat legenda, barang-barang ini memiliki kualitas tertinggi. Mengumpulkan semua buah asal spiritual mereka kembali ke kamp keluarga anjing laut Giok. Ketika dia mengetahui bahwa Nili dan yang lainnya telah kembali dengan selamat, Luo Xiao dan yang lainnya akhirnya merasa nyaman. Bagaimanapun, sekarang, Nili terlalu penting bagi keluarga Jade Seal. Nili dan kelompoknya masing-masing mengambil buah asal spiritual dan kembali ke tenda mereka sendiri untuk memperbaiki kultivasi mereka. Lapisan ke-7 dari tanah kematian 9 lapis akan segera terbuka, oleh karena itu, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Nili duduk bersila dan memakan buah asal spiritualnya. Arus hangat mengalir sampai ke tenggorokannya dan memasuki perutnya sebelum menyebar melalui meridiannya. Energi obat dari buah asal spiritual sangat murni, itu terus memelihara alam jiwa Nili. Asteris boom, asteris boom, asteris boom, asteris. Ranah jiwa Nili terus berkembang. Sebelumnya, ketika dia telah memahami hukum kematian, kultivasi Nili mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan, kecuali bahwa dia masih belum bisa naik peringkat. Sekarang dia telah mengkonsumsi buah asal spiritual dan mengendalikan 3 energi hukum, energi di tubuhnya terus melonjak. Kultivasinya meningkat dan naik ke peringkat emas hitam bintang 5 sebelum berhenti. Secara teoritis, dengan bantuan dari ranah jiwa Duan Jian dan 3 energi hukum, kekuatan Nili seharusnya mampu menembus sampai ke peringkat legenda. Namun, karena dia menggunakan teknik budidaya Dewa Surgawi, Nili memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk mencapai peringkat Black Gold bintang 5, dibandingkan dengan Ye Ziyun, Xiao Ninger, Duze, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kultivasinya telah berhenti di gerbang peringkat legenda. Dalam ranah jiwanya, Nili bisa merasakan bahwa selain dia,
yang lain telah mengalami lompatan dalam budidaya mereka, dan mulai masuk ke peringkat legenda. Dengan berlatih teknik budidaya yang Nili telah berikan kepada mereka dan menambahkan mantra dari arai jiwa, mereka semua akan dapat melangkah ke peringkat legenda tak lama lagi. Jika satu orang di antara mereka berhasil menjadi murid master dunia Nether, maka kota Glory akan benar-benar aman sejak saat itu. Waktu terus mengalir saat dia diam-diam berkultivasi. Saat Nili sedang berkonsentrasi pada kultivasinya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan membuka matanya. Dia berjalan ke pintu masuk tendanya dan mengangkat tirai. Mengangkat kepalanya, dia melihat Xiao Ning'er berdiri di luar menunjukkan wajah merah yang turun ke lehernya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tampak lebih menawan dari sebelumnya, dan di tangannya, dia memegang nampan dengan semangkuk sup yang mengepul. "Ning'er, apa yang kamu lakukan di sini?" Nili bertanya. Kemunculan dan suara Nili yang tiba-tiba membuat Ning'er ketakutan. Nampan di tangannya menjadi tidak stabil dan jatuh ke lantai, menumpahkan sup kemana-mana. Tidak apa-apa. Ning'er berkata dengan gugup saat dia dengan kikuk mulai membereskan semuanya. Wajahnya berubah menjadi lebih merah saat dadanya terus-menerus membusung ke atas dan ke bawah. Sup telah dituangkan ke seluruh pakaian Ning'er. Nili segera membantunya mengambil nampan, lalu dia menatapnya dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan Ning'er dan memperhatikan bahwa ekspresinya sedikit aneh. Dia hanya mengenakan pakaian sutra tipis dan tampak menawan menggoda dalam kemurniannya. Ketika sup dituangkan ke atasnya, itu menyebabkan pakaian tipisnya menempel di kulitnya dan samar-samar memperlihatkan kulit putih mutiaranya dan bungkus dada merah muda pucat yang tidak bisa sepenuhnya menutupi belahan dada yang mengesankan. Itu adalah semacam godaan yang tak terlukiskan. Melihat Ning'er yang pemalu dan menawan, Nili tidak tahu harus berkata apa. "Apa kamu baik-baik saja? Kembali dan cepat ganti baju," kata Nili sedikit canggung. Menurunkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri, Xiao Ning'er menjerit kecil saat dia dengan cepat menutupi dadanya dengan nampan. Dia berbicara dengan kepala tertunduk, "Kalau begitu aku akan kembali dulu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia dengan cepat pergi dengan kepala tertunduk. Menatap punggung Xiao Ning'er, Nili membuat ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa dia merasa ada yang tidak beres dengan Ning'er hari ini? Dia berpikir berulang-ulang, tapi tetap tidak bisa memahaminya, oleh karena itu, dia hanya bisa melepaskannya saat dia berbalik dan kembali ke tendanya. Kembali ke tendanya sendiri, pipi Xiao Ning'er terasa seperti mendidih saat dia melirik nampan di tangannya. Jantungnya masih berdetak seperti kelinci yang melompat-lompat. Mengapa dia memakai penutup dada yang begitu tipis? Nili tidak akan salah paham dan menganggapnya sebagai salah satu gadis yang mudah, kan? Dia menghentakkan kakinya. Ini semua ide busuk Xiao Sue, yang menyebabkan dia menunjukkan sisi memalukan di depan Nili. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.